Banyak sekali orang yang berpuasa tapi puasanya tidak ada nilainya kecuali haus dan dahaga. Ya, lapar dan dahaga gitu ya. Sehingga dia puasanya ya istilahnya hanya memindahkan waktu makan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa di rumah? Selamat datang di Ngepot, karena setiap informasi layak dipahami, bukan sekedar dilewati. Ngepot biar makin tentunya masih bersama saya Anggun Oktarini, dan di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan merayakan perbedaan tanpa kehilangan persaudaraan. Ini cocok banget karena kita sedang berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, saat ini Anggun sudah bersama dengan teman ngobrol Anggun hari ini, yaitu narasumber kita. Dia adalah seorang tokoh agama yang sangat didengar oleh masyarakat Indonesia, yang bisa banyak Anggun ajak tukar pikiran pada hari ini. Dan beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hilmi Ashidik Al-Aroki. Halo, apa kabar Bapak? Pak Kiai puasa-puasa tetap segar aja deh. Kayak malah makin muda gitu. Harus segar lah, harus segar. Harus segar ya, nggak boleh puasa itu nggak boleh lemes-lemes ya Pak. Gimana Pak aktivitas hari ini dan juga selama Ramadan? Ya alhamdulillah baik, lancar. Tetap beraktivitas seperti biasa, namun ada yang lebih dikhususkan. Oke, berarti masih terus ngajar ya, terus Ya ngajar, terus pendampingan ke masyarakat. Pak Kiai, ini kan tema kita di hari ini nih, itu terkait dengan merayakan perbedaan tanpa kehilangan persaudaraan. Karena kita tahu nih bahwa balik lagi Indonesia ini adalah negara yang tidak hanya ada satu agama, tapi melainkan ada 5. Dan juga ada beberapa mungkin kepercayaan yang belum diakui di Indonesia gitu kan. Dan sikap toleransi ini sangat berhubungan erat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya nih ya, kalau misalnya kita melihat keadaan ini di bulan Ramadan, Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat rasa persaudaraan kita juga toh, bukan hanya sesama Muslim tapi juga sesama masyarakat di Indonesia. Lalu lantas bagaimana nih menurut Pak Kiai, pandangan Pak Kiai ini melihat bahwa Indonesia ini berada tidak sendirian agama Islam tapi ada agama lainnya? Baik, terima kasih atas undangannya ke sini kembali ya, ke Ngepot. Dan saya kira tema kali ini sangat pas, ya, baik bagi kami secara persaudaraan di antar umat di kalangan Islam sendiri, maupun juga antar agama dalam nuansa kebangsaan gitu. Karena di dalam umat Islam tersendiri, khusus di Ramadan ini memang sering banyak terjadi perbedaan yang itu sejatinya wajar ya. Maka tema merayakan perbedaan ya tanpa menghilangkan persaudaraan ini saya kira bagus ya di Ramadan ini. Ya, kita tahu di umat Islam sendiri, khusus di Indonesia kan, mulai dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan ada perbedaan gitu ya. Mulai dari penentuan awal Ramadan, terus nanti akhir Ramadan yaitu Idul Fitri. Dan juga tidak hanya itu, ketika taraweh pun ada yang berbeda kan gitu. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat gitu ya, atau 11 itu dengan witir. Atau juga perbedaan-perbedaan lain. Yang ini saya kira kita harus bagaimana tetap ya, kita sebagai individu ataupun komunitas tersendiri boleh untuk memegang teguh keyakinannya gitu, yang kemungkinan berbeda dengan yang lain, tapi tetap harus
menjaga persaudaraan itu. Tapi faktanya nih Pak Kiai, ini justru kalau balik lagi, dunia zaman sekarang ini kan aktif dengan media sosialnya ya. Banyak sekali konten-konten ini yang setengah-setengah nih kalau bisa kita lihat bersama. Lantas justru dengan perbedaan yang ada bahkan di dalam tubuh Islam sendiri, ada yang memulai awal berbeda dan mengakhiri dengan waktu yang berbeda, itu kan terasa lebih sensitif. Lantas sebaiknya kita menyikapinya seperti apa? Ya, ya di satu sisi memang ke perkembangan teknologi ini itu ada positifnya ya, di mana ruang informasi dan ruang dialog terbuka begitu luas ya, dan akses terhadap itu pun juga memudahkan. Saya kira itu satu hal yang positif. Namun di sisi lain juga atas keterbukaan ini atau atas keleluasaan ini pun kita harus bisa bijak, ya, bijak dalam berdigital atau literasi digitalnya itu harus bijak lah, gitu ya. Bagaimana bisa berinteraksi di dunia digital tetap berdasarkan kepada keilmuan. Ya, memang di dunia digital saat ini apalagi ada AI ya, itu sangat membantu dalam kita mencari informasi ataupun juga ilmu. Tapi juga di sisi lain kitanya harus mampu bijak ya, dalam menerima ataupun mengambil informasi itu, apalagi pada saat tertentu kita menyebarkan atau menyebarluaskan ya, memberikan informasi kembali kepada orang lain melalui digital ini. Jadi kita harus bijak saja gitu. Dan bijak ini ya tentu harus berdasarkan ilmu. Nah, makanya di kalangan umat Islam sejatinya di para ulama itu menyikapi perbedaan, wabil khusus dalam hal fikih ya, itu ada namanya fiqhul ikhtilaf. Jadi kan kita sering dengar ada fikih ibadah, fikih muamalat, fikih dakwah. Nah, ada lagi namanya fiqhul ikhtilaf, fikih perbedaan. Ya, di mana dengan itu kita bisa menyikapi perbedaan itu sehingga menjadi rahmat bagi umat. Nah, bahkan saya baca salah satu kitab itu khusus ya, menamakan kitab itu dengan rahmatul ummah fi ikhtilafil imam gitu, fi ikhtilafil aimah. Jadi rahmatnya umat itu terletak dari perbedaan para imam madhab itu, yang dimana para imam madhab ini meskipun mereka berbeda pendapat, berbeda dalam hal memahami ya, teks Quran dan hadis dan menghasilkan pendapat yang berbeda, tapi mereka atau beliau-beliau ini bijak dalam menghadapi perbedaan itu. Ya, kita ambil contoh salah satunya adalah seperti Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i dengan Imam Malik, di mana bagi Imam Maliki itu sholat subuh itu tidak ada kunutnya yang zahar ya. Sementara Imam Syafi'i harus kunut. Nah, tapi ketika Imam Maliki datang ke Imam Asy-Syafi'i dan dipersilahkan ya, karena murid ya, terus mempersilahkan gurunya untuk menjadi imam ketika sholat subuh, itu Imam Maliki berkunut. Mengikuti. Gitu. Ya, mengikuti, menghormati makmumnya. Nah, begitu juga Imam Asy-Syafi'i ketika berkunjung ke Imam Maliki ya, dan pada saat itu diminta untuk ke imam subuh, itu tidak kunut. Ya, tidak kunut. Ya, sehingga dari sini yang harus kita upayakan adalah bagaimana kita bisa bijak ya, dan bijak ini berdasarkan ilmu yang itu kalau dalam kaitannya dengan perbedaan ini ada namanya fiqhul ikhtilaf ya, fikih menyikapi perbedaan itu. Ya, sebenarnya tokoh yang sering
digaungkan itu seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi gitu ya dan sebagainya. Gitu. Kan tadi Pak Kiai bilang soal bagaimana kita bijak tapi harus juga dengan dasar ilmu yang cukup. Di zaman media sosial ini kan dikit-dikit share. Orang kalau udah share itu kita bisa anggap sebagai dia udah paling jago, paling tahu dan bahkan dia sebarluarkan dan setelah itu mereka akan jadikan itu panutan atau patokan, padahal masih banyak penjabaran penjelasan lain-lain nih yang tadi seperti yang bilang bahwa mereka cuma kasih informasi setengah doang nih, belum selesai, masih ada sambungan ayatnya, masih ada penjelasan lanjutnya. Berarti kalau kayak begitu, apakah sebenarnya masyarakat di Indonesia sendiri ini adalah masyarakat yang pinternya keblinger? Setuju atau enggak nih Pak Kiai? Tapi jangan dijawab dulu karena kita masih mau lihat yang mau lewat berikut ini. Tetap di Ngepot. Teman-teman di rumah, kembali lagi di Ngepot, masih bersama saya Anggun dan Kiai Haji Hilmi. Di sini kita masih membahas terkait dengan perbedaan di bulan Ramadan ini, membahas mengenai merayakan perbedaan tanpa kehilangan persaudaraan. Nah, tadi kan pertanyaan Anggun yang terakhir membahas soal apakah masyarakat Indonesia ini sebenarnya pintar keblinger karena dikit-dikit share langsung dia yang paling tahu. Gimana menurut Pak Kiai? Ya, saya ingin lebih menyoroti bagaimana bersikapnya saja ya. Jadi dalam bersikap bijak itu yang langkah awal yang ini sejatinya berada dalam nilai puasa. Di mana kita berpuasa di Ramadan itu adalah untuk bertakwa ya. Tujuannya untuk bertakwa, dan sifat orang bertakwa yang paling utama, dan ini berkaitan dengan bagaimana kita bijak, itu ada namanya al-kadhimina wal afina anin nas. Nah, yang pertama adalah al-kadhimina. Al-kadhimina ini kemampuan untuk menahan diri, menahan emosi, gitu ya, sehingga ia tidak bertindak berdampak negatif, gitu ya. Nah, jadi kemampuan menahan diri, menahan emosi untuk tidak melakukan sesuatu yang negatif. Nah, sehingga dari sini mestinya kalau kita dalam posisi berpuasa, ya kaitannya dengan tadi menerima informasi dan sebagainya, ya ada aturan ataupun panduan bagaimana kita menerima informasi dan juga bagaimana kita menyebarkannya. Ya, diantaranya adalah yang pertama, kita harus mampu menahan diri dulu. Ya, setelah menahan diri, kita mencermati atau sesuai dengan slogannya Ngepot ini gitu ya. Itu dicerna dulu. Nah, setelah itu ada bahasa Al-Quran itu, kalau kita menerima informasi kita harus klarifikasi atau namanya tabayun. Nah, tabayun ini bisa tabayun kepada pengirimnya atau tabayun terhadap pemahaman kitanya. Pemahaman kita atas informasi itu seperti apa? Apakah informasinya itu sesuai, ya, pemahaman kita terhadap informasi itu sesuai dengan informasinya itu, atau justru kita salah memahami informasi. Nah, maka dari situ perlulah kita mengkaji dulu, ya, mengkaji dengan seksama, mencerna dengan baik. Nah, setelah itu kalau kita sudah mengerti, memahami, dan kira-kira kalau kita teruskan informasi ini berdampak baik atau tidak. Nah, itu harus juga diperhatikan. Nah, inilah saya kira bagian dari bijak ya dalam bermedia sosial, yang itu
kaitannya juga dengan nilai-nilai puasa yang kita laksanakan. Lantas bagaimana nih cara membedakan antara menjaga keyakinan pribadi dengan keyakinan orang lain? Karena kan balik lagi itu tuh terkadang kita melihat sebagai sumber konflik. Kayak kita udah share, terus informasinya kita telan dan kita anggap itu adalah yang paling benar, padahal kan belum tentu. Terus untuk membedakannya, untuk menjaga keyakinan kita pribadi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kita memang mempunyai hak asasi atau hak individual untuk berpikir, berpendapat, bahkan meyakini atas segala sesuatu, apalagi di Indonesia ini. Gitu. Nah, tapi dalam hal keyakinan kita ini tidak boleh gitu ya untuk dipaksakan kepada orang lain yang berbeda keyakinannya. Nah, bagaimana dengan konsep dakwah? Ya, dakwah itu menyebarkan keyakinan kita itu memang ada boleh ya, ada ketentuannya. Tapi yang tidak boleh itu adalah memaksa, ya memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Ya, contoh dalam hal ya sekarang kita dalam Ramadan ini ya, yang tadi ada kaitannya yang berbeda di awal Ramadan di akhir, dan nanti di akhirnya juga. Nah itu kan perbedaan ini berdasar juga dengan ilmu ya, yang ilmu ini yang dipahami atau diyakini oleh kedua belah pihak ya. Dalam hal ini ada yang menggunakan ru'yah ya, ada yang dengan melihat langsung tanda bulan ataupun pergantian bulannya itu, atau dengan yang namanya hisab ya, di mana dia melakukan perhitungan ya, ini ada ilmunya sendiri ya. Nah, apalagi sekarang yang melakukan hisab ini sudah menggunakan kalender global ya. Nah, ketika ini kedua pemahaman atau keyakinan ini berbeda, ya tidak perlu kita paksakan untuk sama gitu. Tinggal kita menghormati saja. Nah, selanjutnya bagi yang baik yang hisab maupun yang ru'yah, silahkan Anda meyakini atau berpegang teguh terhadap keyakinan itu tanpa harus memaksakan. Di antara memaksakan itu ya paling tidak ya ini juga yang harus kita ini ya. Saya kemarin dapatkan informasi bahwa umpama ada yang membenturkan ya, di mana kalau kan yang negara artinya yang Kementerian Agama dengan sebagian warga gitu ya, itu menggunakan ru'yah gitu. Ada yang menggunakan hisab ya. Nah, tapi ada yang mengisukan atau yang menggoreng lah istilahnya ya, itu bahwa yang hisab ini itu tidak mengikuti negara, berarti berontak ke negara. Nah, itu jangan seperti itu gitu loh. Keliru. Ya, gitu ya. Jadi pemahamannya itu yang harus gitu. Nah, maka di sini silahkan memegang teguh keyakinannya yang berbeda itu, tapi jangan memaksakan. Maka ya membedakan bagaimana kita menjaga keyakinan itu atau dengan dengan memaksakannya itu. Nah, itu di situ yang perbedaannya. Ya. Baik. Artinya juga di sini kan tentu di bulan Ramadan ini adalah kekhusyuan sendiri ini juga bisa terganggu karena kita balik lagi, Indonesia ini adalah negara yang tidak hanya satu agama tapi berbagai macam agama. Nah, kan ini kan tentu ada godaan dong setiap saat kita lagi puasa, entah tiba-tiba di jalanan macet, orang potong, itu kan juga mengganggu puasa kita gitu kan, karena cukup men-challenge emosi gitu ya. Atau ada orang makan di depan kita. Nah, ini bagaimana cara menjaga kehusyuan ini di tengah-tengah aktivitas dan sangat heterogennya masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, kembali kepada nilai kepuasa tadi yang saya sampaikan, yang itu salah satu ciri bertakwa itu yang harus kita upayakan adalah al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita dalam berpuasa harus bisa mengendalikan diri, menjaga emosi dan sebagainya.
Nah, yang selanjutnya adalah ada namanya wa'afina anin nas, memaafkan kepada manusia. Ya, jadi di satu sisi tadi kalau contohnya yang tadi ya, baik di jalan gitu ya, terus kita disalib atau apa, ya emosi pasti muncul, namanya juga manusia. Nah, tapi ketika muncul itu kita harus nahan. Gitu ya, kita harus menahannya, mengendalikannya, tapi tidak cukup hanya menahan dan mengendalikan. Harus dilanjutkan dengan wal afina aninas, memaafkan manusia itu. Nah, ketika dia sudah menahan diri, udah maafkan saja. Nah, karena kalau menahan diri saja itu terkadang tidak berarti memaafkan. Ya, bisa saja dia menahan diri karena takut, karena apa kan sebenarnya. Tapi kalau dia sudah menahan diri terus juga memaafkan, itu akan bersihlah hatinya, bersihlah jiwanya, dan dengan itu dia akan merasa tenang. Nah, demikian juga dengan kalau kita umpama sedang berpuasa gitu siang hari gitu ya, sudah capek-capek dan sebagainya, ternyata ada orang yang makan dan minum di hadapan kita yang itu memang mereka atau orang tersebut bukan muslim, yang memang tidak berkewajiban untuk berpuasa. Terus gimana? Ya itu prinsipnya, gunakan al-qaldi minal ghid wal afina anin nas. Jadi menahan diri, nahan emosinya, dan maafkan. Itu maafkan. Terus dan apalagi mereka tidak berkewajiban untuk berpuasa, ya sudah itu kita hormati. Nah, dan ini kalau di kalangan ahli pesantren atau tasawuf ya, yang lebih menekankan hati, justru ketika kita mendapatkan ujian di situ, pahalanya bertambah. Oh gitu. Nah gitu. Maka bagi kalangan tertentu itu puasa itu siang-siang dia mencari temannya yang makan. Jadi tolong uji saya ya, tolong uji saya biar saya nambah pahalanya. Betul. Nah, Terus kalau misalnya memang ini kadang mereka kan melakukan hal-hal itu dengan sengaja. Nah, dan kita tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja, gitu kan? Mungkin harinya berat dan juga dalam keadaan puasa, kurang tidur juga, kan itu mempengaruhi. Bagaimana menyikapinya? Karena ya bagaimanapun kita tetap manusia biasa nih, Pak Kiai. Ya, di satu sisi kita tadi sudah berupaya ya, tapi juga kita memohonlah juga ya kepada yang lain untuk saling menghormati, saling menghormati. Tentu kalau disengaja ya saya kira itu kurang bijak lah, gitu ya, kurang bijak. Maka disinilah pentingnya kita harus saling mengerti, saling memahami untuk bisa saling menghormati. Ya, disitulah nanti akan adanya toleransi, ya, toleransi, saling menghargai perbedaan, terus juga ya bagaimana kita bisa bijaksana atau berlapang dada kepada membiarkan orang lain yang berbeda untuk melakukan hal-hal yang diyakininya. Gitu. Kalau ceritanya dirubah, udah terlanjur nih marah, nggak bisa tahan banget, dah kesel banget, itu apakah puasa masih bisa dilanjutkan? Ya kalau secara kan puasa itu ada tingkatannya ya. Ada puasa yang umum, ada yang khusus, dan ada yang khususil khusus. Kalau itu dalam konsepnya Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pemahamannya ada puasa syariah, ada puasa thariqah, dan ada puasa hakikat. Yang dimana sederhananya begini, kalau yang puasa umum itu ya memang bagaimana dia menahan lapar, makan, dan nafsu, yang hal ini adalah dalam hubungan suami istri ya, di siang hari. Nah, sementara di yang umum, yang khusus ya, yang khusus itu dia selain itu juga dia menahan lisannya, menahan matanya, tangannya, dan sebagainya dari hal-hal yang menyakiti ataupun melanggar aturan. Nah, yang selanjutnya yang khusus ini level yang PPIP-nya gitu, itu selain menahan tadi makan, minum, dan bersetubuh dan sebagainya, juga menahan anggota badannya dan juga menahan pikiran serta hatinya. Nah, gitu. Nah, dalam kasus kalau kita berada di puasa umum,
ya batalnya itu ya kalau makan, minum dan Ya. bersetubuh dengan suami istri kegiatan gitu ya. fisik ya. Nah, nah sementara nanti kalau umpama kita marah gitu ya, marah dan sebagainya. Nah, selama dia marahnya tidak langsung makan dan minum gitu ya, atau tidak ya tidak jadi batal, tapi nilai puasanya yang berkurang. Atau menjadi tidak ada. Makanya Kanjeng Nabi menyampaikan dalam salah satu hadisnya, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi puasanya tidak ada nilainya kecuali haus dan dahaga. Ya, lapar dan dahaga gitu ya. Sehingga dia puasanya ya istilahnya hanya memindahkan waktu makan saja. Intermittent gitu ya. fasting. Ya gitu ya. Nah, sementara emosinya dan sebagainya tidak dijaga dan sebagainya, akhirnya ya nilai puasanya yang tidak ada. Tapi secara hukum syariatnya selama dia belum makan dan sebagainya dia masih Diperbolehkan. dianggap berpuasa. Langkah paling sederhana apa yang dilakukan masyarakat kalau memang harus menghadapi situasi seperti ini? Karena ini kita ambil contoh lagi nih ya Pak Kiai. Banyak daerah-daerah yang tidak mengizinkan pengeras suara dinyalakan, walaupun itu dalam keadaan bulan Ramadan. Nah, itu kita harus bersikap seperti apa? Karena balik lagi Indonesia adalah sangat heterogen sekali soal agama. Ya, pertama tentu kita harus bisa memahami ya kondisi di masyarakat kitanya. Gitu. Apakah kita ini hidup di kalangan apa istilahnya dalam satu komunitas ya, atau beragam komunitas. Nah, itu yang harus kita pahami dulu. Kalau umpama kitanya memang hidup di masyarakat yang homogen ya gitu, yang hanya satu yang umat Islam satu ya, aja dan gitu mereka ya. semua juga bisa gitu ya menerima aktivitas keagamaan yang kira-kira itu dipublish ya, maka ya tidak apa-apa. Tapi kalau umpama di kalangan di satu komunitas itu ternyata ada yang kurang berkenan dan sebagainya, ya lebih baik dari kita bagaimana bijak ya, tetap paling tidak begini, kita harus juga tabayun dulu ya, minta bertemu dengan yang tidak berkenan itu kenapa dan kemenapanya. Kita berikan penjelasan. Kalau memang masih oh ya kira-kira ini tidak baik, ya sudah nggak apa-apa. Nah, toh nanti kita kan akan mengerti mana yang esensi, ya mana yang substansi dan mana yang hanya formalitas gitu ya. Kalau yang hanya formalitas ya tidak apa-apalah, tidak perlu dipublikasi dan sebagainya. Yang penting pelaksanaan ibadahnya masih bisa kita lakukan dengan khusyuk, dengan baik dan dengan penuh kebijaksanaan. Oke, baik. Nah, pakai yang masih banyak mau ditanyain, tapi kita harus jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Ngepot. Ya, kembali lagi masih di Ngepot bersama Anggun dan Pak Kiai Haji Ilmi. Bapak, ini kita masih membahas terkait dengan perbedaan nih, merayakan perbedaan tanpa kehilangan persaudaraan. Karena balik lagi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Nah, dalam perspektif nilai keagamaan dan kebangsaan, apa makna persaudaraan di tengah perbedaan sendiri? Ini di sudut pandang Islam. Jadi Islam itu secara prinsipnya memang rahmatan lil alamin. Jadi membawa keselamatan ataupun rahmat bagi seluruh alam. Yang itu tentu lebih mengutamakan adalah bagaimana persaudaraan dan sebagainya. Bahkan Kanjeng Nabi menyampaikan dalam salah satu hadisnya itu, al muslimu man salimal muslimuna
min lisanihi wa miyadihi gitu. Bahwa seorang muslim itu adalah orang yang muslim lain atau orang lain ya merasa selamat, merasa aman, merasa nyaman dari lisannya dan juga dari tangannya. Yang ini menunjukkan bahwa nilai yang utama dalam Islam itu adalah bagaimana menjaga persaudaraan, ya, menjaga kebersamaan. Ya. Nah, dan itu tidak hanya bagi umat Islam tersendiri, tapi juga kepada umat yang lain. Ya. Dan banyak sekali riwayat atau hadis yang menunjukkan bahwa seorang Muslim itu harus berbuat baik ya kepada tetangganya, meskipun tetangganya itu non Muslim. Ya, gitu. Nah, maka di momentum Ramadan ini khususnya di Indonesia ya yang paling utama adalah bagaimana menjaga persaudaraan itu ya meskipun di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Peran menjaga persaudaraan itu sendiri Ya. tentunya ada juga dong, berarti kan tokoh, tidak bicara tokoh, kita bicara soal siapa yang seharusnya nih menjaga persatuan saat terjadi perpecahan dalam tubuh Indonesia, utamanya nih di agama. Apakah itu baik dari pemerintah sendiri, tokoh agama, atau dari masyarakat, atau bahkan sebenarnya cukup media aja nih, media memberikan informasi tentang persatuan. Gimana, Pak Kiai? Ya, siapa yang berperan penting gitu loh seharusnya? Ya harus keseluruhannya ya. Satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang utuh. Toh kita ingin mempersatukan kan, semua elemen, semua unsur harus ikut bersama-sama untuk menjaga persatuan itu. Ya, baik di pemerintahnya, ya, tokoh agamanya, masyarakatnya, dan individu masing-masing. Ya, terus juga ya media juga saya kira sangat penting, apalagi di saat sekarang ya di dunia digital ini. Saya kira kalau mungkin ya kalau disurvei kayaknya kehidupan saat ini lebih banyak bersama dengan digital gitu ya daripada tidur bawa handphone gitu ya, mau bangun carinya handphone gitu. Nah, maka saya kira sangat bagus ya, saya sangat mengapresiasi ya seperti media Ngepot ini yang berkenan untuk menjadi sarana ya sarana memberikan informasi yang baik gitu kepada masyarakat, di mana masyarakat saat ini terus bersama media kan, terus bersama digital atau media sosial itu. Nah, jadi kembali semua harus saling bahu membahu ya untuk menjaga persatuan dan persaudaraan ini, khususnya di negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Pesan dari Pak Kiai dong untuk masyarakat Indonesia, khususnya muda-mudi nih yang lebih mudah tersulut terkait dengan perbedaan, apalagi di tengah bulan Ramadan ini, yang mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi momentum Ramadan ini sangat memberikan keluasaan kepada kita dalam membentuk pribadi yang bijaksana. Dan oleh karena itu maka kita harus bijak dalam berkehidupan ini. Ya, terutama di kalangan anak muda atau Gen Z atau milenial dan sebagainya. Yang bagi di kalangan mereka interaksi sesamanya itu atau intensitas interaksi, komunikasi dan sebagainya itu sangat tinggi. Maka sangat diperlukan kebijaksanaan. Ya. Ia harus bisa mengerti tentang dirinya, tapi juga ia harus bisa lebih mengerti tentang orang lain. Gitu. Ketika diri kita saja tidak merasa nyaman ketika mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, apalagi orang lain. Maka dari situ ya sesuai dengan tadi hadis Nabi itu,
bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa menghadirkan kenyamanan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Saya kira itu. Intinya bagaimana memahami diri dan juga memahami orang lain dan lebih tabayun lagi. Nah, Ya, itu kurang lebih. Baik, ini sangat bermakna sekali pengetahuan terkait dengan bagaimana kita mengatasi perbedaan, di mana kita tanpa harus kehilangan rasa persaudaraan, mengingat Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, di mana juga banyak sekali agama di dalamnya. Nah, ini Pak Kiai, terima kasih. Pak Kiai pulang kampung nanti? ya insya Allah. Insya Allah bermacet-macet ria. Mudah-mudahan BBM gak naik ya dengan kejadian sekarang. Amin, Aduh, amin. khawatir sekali nih. Baik, itulah tadi teman-teman semua yang ada di rumah, perbincangan kita dengan Pak Kiai Haji Muhammad Hilmi Ashidik Al-Roki. Bagus sekali namanya. Dan juga bersama saya Anggun Oktarini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tetap di Ngepot. Bye-bye.